Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Surat Saba, surat yang ke-34, ayat yang ke-39. Qul, katakanlah ya Muhammad, inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, yabsutur rizqa, dialah yang melapangkan dan menghamparkan rezeki lima yasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya, wa yaqdirulah, dan dia pula lah yang membatasi rezeki itu sesuai dengan ilmu dan kebijakannya. Wa ma anfaqtum min syai', dan apa saja yang kamu infakkan, kamu nafkahkan, fahuwa yukhlifu, maka dia pasti akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dia yaitu Allah itu khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Itu sebagai pembuka kaji kita subuh kini. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, hal-hal yang berkaitan dengan salat rasanya sudah kita anggap selesai lah. Kecuali barangkali kalau ada nanti kanak-kanak yang kurang paham, kurang jelek, kembali kita ingatkan. Maka pagi kini kita beralih kepada hal-hal yang berkaitan dengan sedekah, infak, wakaf, zakat, hadiah atau hibah, dan wasiat. Jadi seputar itu. Kalau ibadah badaniyah, ibadah badan, seperti salat lah kita anggap alah sendu. Sebab muncul nanti ucapan kaji salat ke salat saya, tidak ada kaji nilai. Kini kok kita alih kaji itu. Sebab judul kaji kita kan masalah amaliyah, harian, ibadah-ibadah yang sifatnya harian. Maka kita awali dengan firman Allah itu, yaitu ujung ayatnya khairur raziqin. Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nama Allah di antara sekian banyak nama-nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, orang terjemahkan ke dalam bahasa kita, yang maha memberi rezeki. Kita cari dan kita pelajari lalu kita pahami Ar-Razzaq itu adalah maknanya secara ringkas bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu termasuk rezeki. Dia pula yang menciptakan makhluk-makhluk yang akan diberi rezeki. Dialah yang menentukan, mengkadarkan, melapangkan, membatasi rezeki.
Dialah yang menjamin rezeki, sehingga tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapatkan rezeki. Khusus kita manusia, belum mati kita lah. Sebelum rezeki yang dijatahkan untuk kita terima. Dan Allah tidak akan keliru, tidak akan sasek memberikan rezeki. Sehingga kata orang awak, kata orang kampung malah, rezeki musang tak kali sembalang. Kalau memang jatah awak, tiba ke awak. Berputar, beong, berbalik-balik, akhirnya tiba ke awak kalau memang jatah awak. Cuma rezeki itu termasuk namanya takdir Allah yang mu'allaq, takdir yang digantungkan kepada usaha. Cuma kalau orang mengangu-angu saya rezekinya lain tapi tak dapat. Angu-angu saya katanya. Rezekinya lain. Cuma dia tidak berusaha, tidak dapat. Karena rezeki digantungkan oleh Allah kepada usaha. Berusahalah. Cuman rezeki itu bukan tergantung dengan usaha. Banyak seketiknya. Karena yang menentukan banyak sedikitnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala khairur raziqin. Khair, sebaik-baik pemberi rezeki. Apakah ada makhluk lain yang mengasihi kita rezeki? Tidak. Yang lain itu cuma via perantara. Kalau bahasa Sarawaknya pembuluh, polong asok pembuluh air. Karena yang memberi rezeki adalah Allah. Cuman caranya melalui ini seakan-akan makhluk itu adalah bagi kita rezeki. Dan sabanan juga bukan makhluk yang ngasih rezeki Allah, tetapi lewat nama via. Nah, rezeki itu ada yang berupa harta, ada yang tidak harta. Cuman kita sering memahami rezeki itu harta. Ingat, rezeki yang tidak berbentuk harta lebih banyak, lebih besar, lebih istimewa dibandingkan harta. Tetapi sebagian orang entah paham ini rezeki itu adalah harta atau pitis. Tidak berzaki kini. Padahal orang mangok saja bagi. Sehat, segar bugar. Itu rezeki. Cuma dek ada di benaknya rezeki itu adalah harta. Kalau tidak dapat, tidak balabo atau tidak jual balik, tidak berezekinya. Itu kan rezeki itu diarahkannya kepada harta. Karena Allah yang mengasihi rezeki, menetapkan rezeki, menentukan rezeki, membagi-bagi rezeki, dan menjamin rezeki. Maka kepada kita yang dikasih rezeki, diperintah oleh Allah yang memberi rezeki, bahwa di rezeki yang kami berikan kepada kamu ada jatah orang lain. Namanya haqqum ma'lum. Haqqum ma'lum. Ada hak-hak orang lain yang tertumpang, yang dititipkan Allah kepada orang yang Allah beri rezeki. Itu yang kadang-kadang lupa. Setiap kita menerima rezeki berupa harta atau berupa pitis, harus kita pahami, dalam harta yang kita dapat, kita peroleh itu, harus kita pahami di situ ada hak orang lain yang dititipkan lewat itu. Namanya haqqum ma'lum. Ada hak orang lain
yang sebenarnya sudah diketahui, yang sudah ditentukan, cuma awak lupa. Kerana awak atau nanti awak cok nak kenaikan. Orang ko menganggap kalaulah mendapatnya anu punya sadolah. Kita ulang, orang ko dan awak orang juga bentuknya. Anan terima, anan diperoleh, anan dapat nyanggap tu punyono sadolahnya, punyono. Sebenarnya ndak punyono sadolah. Ada di situ hak. Kadang-kadang membunyi hakul lisaili wal mahrum. Ada hak orang yang meminta-minta atau tidak meminta. Ada hak orang miskin, hak orang yatim, hak karib kerabat. Di dalam awal surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma sebahagian, kata-kata mimma, min tambah ma, mimma. Min itu mana tabain. Sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Kata-kata sebahagian itu tergantung kepada yang akan memberikan infak. Ada sebagian besar, ada sebagian kecil, ada sebagian menengah, ada sebagian kecil mintik mana. Sekarang 5 saja yang kurang. Itu sebagian je. Jadi kesadaran orang yang telah Allah beri rezeki, bahwa di rezeki yang diterima itu ada amanah, ada titipan, ada hak orang lain, itu yang paling penting. Kalau orang bakhil, sebab syaitan itu setiap kali kita akan memberikan hak orang lain itu berbisik di dalam diri kita. Berbisiknya di hati kita. Kalau syaitan tu jin. Tapi kalau syaitan tu ndak jin, orang di telinga kita bisik. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu mempertakut-takuti kamu. Ya'idu. Ya'idu itu maknanya yukhawifu. Syaitan itu mempertakut-takuti kamu jika kamu bersedekah, berinfak, memberi dengan kefakiran, kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan itu membisik-bisiki kamu untuk bakhil, ceke. Fahsya tu ceke. Bakhil, ceke, sempilik kariang disebut dengan fahsya karena keji, sangat keji. Itu Al-Baqarah surat kedua ayat 268 itu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu mempertakut-takuti kamu apabila kamu berinfak, bersedekah nanti fakir. Ti miskin, minimal banyak nadu, itu minimal. Orang sebelah 1,000, itulah kayu nawang. Cekolah tanya 10. Nampak orang sebelah 1,000, trek mereka. Angkat setan. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menyuruh kamu untuk fahsya. Fahsya secara bahasa keji. Jijik orang. Maka dikatakan ceke itu ceke. Halo, ceke itu. Ceke ku kira-kira bagi 7 halo. Salah satu ceke ko ceke balapi.
salah satu cike. Anak-anak meli cari salah. Cike balapi. Sangat balapi. Namanya fahsya. Ya'murukum bil fa. Ya'muru menyuruh kamu untuk cike fahsya. Dikatakan cike itu dengan fahsya keji, amat keji. Amat keji. Wallahu ya'idukum, sementara Allah menjanjikan kepada kamu jika kamu berinfak maghfiratan, ampunan, wa fadlan, dan karunia. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha wasi', maha luas lagi maha mengetahui. Intinya, setan menjanji-janjikan kalau kamu itu berinfak fakir, sedangkan Allah menjanjikan jika kamu berinfak ampunan dosa dan tambah rezeki dan tambahan pahala. Nah cok manang di kita adalah ya, mana kita peturian tu mana. Padahal bagi orang beriman, ayat yang kita baca tadi surah Sabah, surah ke-34 ayat 39, wa ma anfaqtum, dan apa saja yang kamu infakkan, infak beri. Nanti insyaallah kita bedakan anan sedekah, anan infak, anan wakaf, anan zakat, anan hibah. Ini macam-macam beda ada. Sedekah, infak, zakat, wakaf, hibah, hadiah. Kini ko kaji kita secara umum dulu. Wa ma anfaqtum, apa saja yang kamu berikan. Sebab mana anfaqa, memberikan sesuatu. Anfaqa yunfiku infak, memberikan sesuatu yang kita punya, yang kita miliki. Berapa saja, kepada siapa saja, untuk apa saja. Itu mau infak. Memberikan sesuatu berapa saja, memberikan sesuatu berapa saja, kepada siapa saja, untuk apa saja. Namanya infak. Itu mengko nanti infak kau nanti akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Fima anfaqa, kamu kemana saja berinfak dulu, tanya tu. Fima anfaqa. Nah, apa saja yang kamu infakkan, min syai', apapun juga. Sesuatu apapun juga yang kamu infakkan, maka Allah yang menghamparkan, melapangkan, memudahkan rezeki, yabsutur rizqa, yukhlifuhu, dia akan menggantinya. Itu jaminan, dia akan menggantinya. Dengan apa digantinya? Terserah Allah lah mengganti. Pasti diganti. Gantian itu bukan sedikit, berlipat-lipat, berganda-ganda, dan lipat-lipat, berganda-ganda. Diganti oleh Allah. Kau kan tergantung keyakinan kan? Tergantung keyakinan, kepercayaan, keimanan. Yakinnya enggak Allah pasti mengganti? Percaya enggak Allah pasti mengganti? Beriman enggak Allah pasti mengganti? Tergantung sini. Tergantung di situ. Karena sudah jaminan. Apa saja yang kamu infakkan, sesuatu apa saja yang kamu infakkan, dia fahuwa. Dia siapa? Dia Allah. Allah siapa? Allah yang yabsutur rizqa. Allah yang menghamparkan, melapangkan, memudahkan rezeki itu akan menggantinya. Gantinya terserah dia, Allah akan mengganti lah. Pokoknya diganti. Wa huwa khairur raziqin. Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
Nah, setan berjanji, mengancam, mempertakuti melalui bisikannya, jika kamu berinfak nanti fakir, nanti miskin, nanti kurang, bekuajolai, agi-agi ame kurang tu balolai. Bukan setan. Allah menjanjikan maghfiratan wa fadla. Surah Al-Baqarah 268. Allah menjanjikan ampunan dan karunia lain. Itu dalam ayat lain disebutkan mah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah, artinya siapa yang berinfak, siapa memberi sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Siapa yang meminjamkan, itu bersedekah, menginfakkan hartanya kepada orang yang butuh, disebut dengan meminjamkan kepada Allah, karena Allah nanti akan mengganti. Nanti Allah tu yudha'if, dia akan melipat gandakannya, lahu, balasan, ganjaran, ganti, lahu, untuknya orang yang menginfak, memberikan hartanya itu, sebagian, lahu, kepada orang itu. Adhafan katsirah, kelipatan yang banyak sekali. Al-Baqarah 245. Di sikolah letaknya iman tu. Di sikolah letaknya iman. Siapa yang meminjamkan kepada Allah, bersedekah kita, berinfak kita, memberi kita, disebut dengan meminjamkan kepada Allah, supaya yakin Allah akan mengganti. Untuk itu jangan harap balasan kepada orang yang kita beri, kepada orang yang kita bantu, kepada orang yang kita tolong, kepada orang yang kita infakkan harta. Jangan harap balasan daripadanya. Balasannya kepada Allah, kan Allah, kepada Allah kita pinjamkan. Allah mengganti, kata Allah. Yudha'if, maka Allah akan menggantinya lahu. Andaikan kita membayangkan huruf Al-Quran itu bunyinya, fayudha'if, Allah akan menggantinya. Al-Baqarah, Al-Baqarah surat kedua ayat 245. Biarlah bertolong mencalian. Kan yakin mau mencalian kan? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, semua yang terima. Fayudha'ifahu lahu, kita garis bawahi lahu. Fa makalalu yudha'ifahu, yudha'if, Allah yang kepada Allah tu kamu pinjamkan harta dengan cara kamu berinfak, dengan cara menginfakkan harta, disebut dengan meminjamkan kepada Allah. Allah itu yudha'if, akan melipat gandakannya, pinjaman yang kamu berikan itu, balasannya, gantinya, lahu, untuknya orang yang berinfak. Adhafan, adhafan, kelipatan yang katsirah, yang sangat banyak. Jadi janji Allah tergantung kepada keimanan. Nah, disitulah nama makna sedekah. Sedekah di orang Arab bertukar namanya sedekah. Kalau bahasa Minang sedekah, 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 sedekah. Sedekah, sad, dal, qaf, ta marbutah, sedekah. Asal katanya sidqun, benar. Orang yang memberikan hartanya karena yakin, percaya, dibuktikannya keyakinan, kepercayaan itu
bahwa Allah pasti akan meredainya, menggantinya, membalasinya di dunia dan akhirat. Lalu dia bersedekah. Sedekah itu bukti kebenaran keyakinannya. Sedekah suatu bukti kebenaran bahasanya yakin. Karena sedekah cakap itu hanya Allah saja yang akan menggantinya. Maka dibuat definisi oleh sekian banyak definisi oleh ulama, salah satunya lah memberikan apa yang bisa engkau berikan kepada pihak lain karena harap redha dan balasan Allah saja, tidak riya dan tidak ada tujuan yang lain, namanya sedekah. Jadi orang yang bersedekah adalah orang yang meyakini kebenaran apa yang Allah janjikan dan membenarkan keyakinannya dengan bentuk memberi, bernama sedekah. Sehingga orang yang bersedekah itu orang yang betul-betul keyakinannya benar. Tanda benar keyakinannya, dibuktikan kebenaran keyakinan itu dengan memberi. Dan dia tidak ingin balasan orang, karena dia yakin balasan Allah jauh berlipat-lipat ganda daripada apa yang diharap daripada orang. Paling-paling orang kau mangguk akuanya, kesiyonya, langsung dah. Kita arok mana daripada orang kau gantinya, ya paling orang kesiyo aja. Paling tinggi doa doa, murah sakit, panjang umur, tambah bini, yang itu doa. Tu napik lah. Gitu sah. Bekau bisa ada sepunya lah. Semua tak kaki, tak ada, tak gulik, ada sepunya lah. Awak lama berdua. Ajai sampu. Bata menyeh-menyeh juga gini, dia sepunya. Anda budak sangko. Awak kaitkan dengan bantuan anda. Kalau sedekah itu kan bukti. Kalau memang benar keyakinanmu, benar kepercayaanmu, benar keimananmu, buktikan melalui apa? Sedekah. Kenapa? Sedekah bukti kebenaran imanmu. Bahasa kamu memang percaya Allah akan meredainya, menerimanya, membalasnya dan menggantinya. Cuma itu tidak mudah. Sebab syaitan kau kadang setiap kita mengaluan piti, ini memampang dirimu kau. Lebih-lebih syaitan yang membantu orang. Karena ada syaitan kau nan bantunya bentuk orang. Syaitanu syaitanani, setan itu dua, setan jin dan setan manusia. Setan jin di siku bisik-bisik, setan orang di telinga. Murah nak kau kayaknya, petang lah kau lagi, lu kini kau lagi, balik aja. Itulah mulai jadi setannya tu. Dulu kalau pinjamnya kena, ada dapat kau pinjamnya, ceringinya. Kini lunak lu gigi ni pada lidah. Ada yang kena nak muat dia. Itu kalau bantu cari mukanya, bersayang tak? Bersayang tak? Kalau mulai nampak sayangnya lawak, itulah nak orang itu. Bisikan seperti itu. Jadi untuk itu kan ada nama ibadah badan, ada ibadah mal. Zakat juga ada. Zakat harta, zakatun mal. Itu namanya zakat nafsi, zakat diri. Ibadah saja. Ada ibadah yang sifatnya badan saja. Orang yang piti, orang yang barato, kalau nya sampili, nya suka memilih ibadahku ibadah badan yang. Halo? Orang yang piti, orang barato, tapi sampili kariang. Cekil balapi, jaguang amek. Hujan payung kapik, buat tagas pada biri, perlu itak suka bijai. Ini kira. Bukan mencontoh buya nama ngaji suka petang. Cuma nak salah suah beliau kan. Beliau sekian lah suah no rami ibu. Jadi orang-orang kalau orang yang tipe itu nya akan memilih ibadah yang ibadah tidak harta, ibadah yang badan. Banyaknya zikir, salawat,
doa-doa, senyum-senyum perbanyaknya. Salat rajin. Padahal yang dituntut kepadanya adalah sedekah harta. Di samping sedekah badan. Jadi orang yang kurang mantap keimanannya, jika dia barata, dia memilih ibadahnya bukan harta. Tapi orang yang mantap keimanannya, walaupun harta nak bara, dia lakukan ibadah badan dan ibadah harta. Badiki-diki keluarnya. Badiki-diki. Kepetang mati orang. Halo? Mati orang kepetang. Entah orang mana tak tahu lho. Salah satunya jamaah yang rajin mengaji ke Masjid Tiga Balai. Orang Pengkek Canduang. Beliau tu, kecil ibu yang mencatat nama, selalu menyisihkan piti 5,000. Kau nak disisihkan ni kau sekali kau beku ada men keluar kau. Ada men keluar kau. Disisihkan dulu. Tadi dia lupa mangkuk piti 5,000. Tak kaca-kaca, salah langsung piti dulu di catat senang. Kau sedekah 5,000. Nyala biasakannya begitu. Ini 5,000 saya tengok mengaji, biasakannya walaupun susah. Cuman deknya beriman. Deknya beriman, tetapnya memberi. Tapi orang tak beriman, walaupun berlebih-lebih, tak memberinya. Tak memberi. Balik kita kaji pengkah. Dek sedekah kota taku, amin sadalah dengan kajian boleh tak semangat Ambo nak ke menjalan ketidiangnya loh, jadi. Tidak kajian ketidiang. Setelah itu baru kita bagi-bagi. Yang pertama dulu sedekah. Yang kedua infak. Yang ketiga nanti zakat. Lalu wakaf. Nanti adalah namanya hadiah dan hibah. Kita ambil yang pertama sedekah. Sedekah dibagi dua. Ada sedekah berbentuk harta, materi. Ada sedekah yang tidak berbentuk harta, itu non materi atau immateri. Intinya apa saja yang kamu berikan dan perbuatan baik apa saja yang kamu lakukan, kamu lakukan itu karena mengharap ridha dan balasan Allah, tidak riya, tidak sum'ah. Namanya sedekah sebagai bukti kebenaran imanmu. Kita sering memahami sedekah hanyalah bentuk pitis materi. Apa saja yang kau berikan atau apa saja yang kau lakukan berupa kebaikan-kebaikan yang kau lakukan itu untuk mengharapkan ridho dan balasan Allah saja, tidak riya dan tidak sum'ah. Namanya sedekah sebagai bukti kebenaran imanmu. Sedekah. Yang pertama berupa materi, itulah jalan kita. Yang kedua yang sifat tidak materi. Kita bacakan hadis. Ada sekian banyak hadis-hadis yang bisa kita pegang. Yang pertama, terkenal hadisku. Dalam hadisku disebutkan bahwa yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaqah. Mestinya setiap pagi sebagai bukti syukur kita, tanda syukur kita kepada Allah, kita harus bersedekah. Untuk bersyukur kepada Allah lantaran setiap rueh-rueh tulang kita, sendi-sendi kita kau menggarik balik.
ada 360 sendi. Nah, mulai sini kuah. Tu, 2, 3 kali dah. Ikut saya tu, 2, 3, tu, 2, 3. Kau lain. Kau lain. Sampai nampak yang babayo kalau nak mengari, caya gitu. Nak mengari, wah, ayolah kampung awak. Bahkan yang diwok kau bisa masih aja dia. Tak mengari. Kan saya sendi. Apakah? Pengat selepiti banyak. Setiap pagi 360 sendi ruas tulang kita utuh berfungsi balik. Kita diajari jaga subuh tu alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji milik dan untuk Allah saja yang telah afani, memulihkan, menyihatkan sehingga selamat pagi hari semua balik. Tadi malam tak taluk diiaan badan lain. Iya itu iya. Ada iya. Biaya amak mandi iya. Bamang ko namun nak taluk diiaan, mamang iya mana taluk betul mana badan ko. Biasanya tapanggil yo iya ko, oi biai, oi mandi, oi amai, oi ibu, oi iya. Nak taluk dia memang nak taluk manggil iya le. Betul nak latihan. Isampu ya badan wak. Pagi-pagi hari afiat. Sebagai tanda syukur wak, di semua badan kita ko menggarik balik semua. Fresh. Segar, buger. Sudahlah segar, buger badan. Berinfak, sedekah. Karena 360 sendi menggarik balik. Andaikan sedekah kita 1000 miang lah, kali 360. Kita pergi. Tapi andaikan tidak mengarik, kocik itu tidak 1000 tu dah. Amu orang menggadai sawah, menjual kabau, menjual bini ke mu orang supaya mengarik kuliah. Guru, cuba lah ke? Nak mengarik ke? Yo to dah hasu tu jual sesuatu. Call ya. Mengarik. 1000. Nah, sahabat bilang, "Ayyuna yutiku ya Rasulullah." Kami ku kan nak apiti sadalah nang Rasulullah. Baka. Tak mampu kami Rasulullah. Kalau setiap pagi bersedekah, jangan kata lo kami. Kata beliau. Apa kata beliau? Fa kullu tasbihatin sadaqah. Tak mampu bersedekah dengan materi, tasbih salah sedekah. Setiap tasbih yang kamu ucapkan sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap kalimat puji-puji kepada Allah sedekah. Wa kullu tahlilatin. Setiap tahlil yang kamu ucapkan sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir yang kamu ucapkan sedekah. Wa amrum bil ma'rufi sedekah. Menyuruh orang untuk berelok sedekah. Mula bersedekah kini kau. Kalau menyuruh untuk nelok bah. Sedekah. Cukup pagi kita lah tasbih, lah bertahmid, lah bertahdil, bertakbir, lah sedekah. Itu adalah. Cuman memandang sangin daripada bapak-bapak ibu pun menyuruh orang elok. Bapak ibu ketandangnya. Galak ya. Kali menenggah orang keluar, bekulah keluar, mengaji wak luar. Itulah sedekah orang. Sedekah. Ini senyum-senyum saya. Tidak sedekah lagi. Jadi amrun bil ma'rufi sedekah. Menyuruh orang untuk baik dan elok, sedekah apapun. Menyuruh orang untuk baik sedekah. Kalau itu kita lakukan lillah. Wa nahyun anil munkar sedekah. Mencegah orang untuk kemungkaran sedekah. Sedekah.
Dalam hadis lain, takuffu syarraka 'anin nas. Engkau tahan kejelekanmu, keburukanmu, kejahatanmu terhadap orang lain, fa inna sadaqah. Itu sedekah daripada dirimu untuk mereka. Tak jadi kita menampaknya, menempeleng, itu sakit nanti ke baca. Mengkuruk dia macam dia. Tak jadi. Itulah sedekah katanya tu. Nah. Islam takuffu syarraka 'anin nas. Engkau tahan dirimu supaya jangan buat buruk ke orang tu. Lampir bacari itu bungkang lah kena dia. Awak tahan. Sedekah. Bahkan engkau bantu orang menunjukkan jalan. Lama jalan ke Abi Center. Biasalah kau buat. Ikut saja lah sedekah. Walaupun ketuh kita nyuak ke bawah salah, tadi ke bawah. Kama tanya mel tu pada bawah tu tadi ke bawah tu lah sedekah, walaupun enggak sondek keluarnya, sedekah. Menunjukkan lah kena bayar. Sedekah. Bahkan disebutkan engkau bantu orang untuk bisa menaikkan barangnya ke dabbah ku kata kendaraannya. Selain peteng paja awak tolong kata. Kita bawaan barang no kata. Kata buat kini kita bantu nyo kata. Ni janjang tu. Sehingga nyo bisa duduk. Kita kasih lapan tu sedekah. Pokoknya membantu orang, meringankan orang, melapangkan orang, memudahkan orang, walaupun tak UPT, sedekah. Bahkan wajahmu yang berseri pun kepada kawanmu sehingga bahagianya tu dikhilul surur. Engkau berikan kebahagiaan kepada orang lain, itulah sedekah. Sedekah. Dan banyak cabang-cabangnya lah. Sedekah yang merupakan bukan harta. Cuman yang pilih itu memang awak kaya badangkang. Kalau orang kaya badangkang itu yang dipilihnya alun lapeh itu. Itu kan bagi orang yang tak mampu. Orang tak mampu. Piti tak bara, harta kurang. Tapi nyo ingin bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang Allah karuniakan. Inginnya baik-baik, inginnya punya nilai-nilai sedekah. Aku peluangnya. Kalimatut thayyibah sedekah, kata-kata nerancak, kata-kata elok sedekah. Sedekah. Engkau buangkan yang mengganggu di jalan sedekah. Engkau pilih sarok-sarok di masjid sedekah, panjang banyak penjelasan berdasarkan hadis-hadis. Berarti sedekah itu bagi orang yang tidak mampu dan tidak sanggup dengan harta, dia bisa bersedekah dalam bentuk yang sifatnya bukan harta. Kalau bisa kedua-duanya, lakukan. Rupanya menyanati orang itu ketika tabassumuka, senyummu kepada saudaramu sesama muslim, sedekah. Kadang-kadang senyum kau lebih perlu orang berpitih. Amboi, kena kita sama. Payuak ke tempat orang membudua meng orang ko. Tahu membudua? Budua saja. Walaupun di ketengah no, kau kue, kau hidang, kau makanan, tapi membudua meno. Dia mau hati makan kue no. Kalau mau tak. Ketika itu wak butuh sambutannya. Itulah lapang tu wak. Nah, isa sunggian sunyi kau wak sarang hati wak. Kau mah kani yang 17.5. Tu dua. Amo mengaji ke tempat orang. Amo dua saya panitia pengurus. Anan salah kaji kau. Anan kurang kau. Teta dua kat ke tengah nak kena tak? Biarlah tak teta dua. Sebab mau kolesterol. Senyum salah jadi salah. Isapo nak ambu dua sini.
ketika tu nak pitih nak perlu lah tu tabassum. Senyum lah nak sandang nanti orang. Walaupun engkau jumpai temanmu dengan wajah talqin, dia talqin dengan wajah yang cerah, sudah sedekah. Jadi kalau begitu sedekah itu bukan hanya harta, luas. Makanya kita bagi sederhana saja, sedekah itu dua saja. Pertama materi, yang kedua tidak bersifat materi. Kelanjutannya itu panjang mua, lapangnya katu ada kesempatan nama kita sambung di hari apa? Hari Selasa. Hari karih juga biasanya. Tapi biarlah makin karih luak kan. Itu kaji kita sebagai pemuka tentang secara umum baru tentang sedekah, dan belum kita rinci. Mudah-mudahan setelah itu bisa kita lebih luaskan penjelasan. Jadi pagi itu sampai situ dulu. Di hari lah siang lo kadang kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.